PMI dibebaskan 23 juta atau kurang lebih $1.500. Pertanyaannya, apakah peraturan ini sudah resmi dikeluarkan? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Kabar yang ditunggu-tunggu khususnya bagi PMI ataupun TKI, yaitu tentang kejelasan pembebasan biaya masuk bagi TKI ataupun PMI khususnya ketika pulang ke Indonesia. Karena seperti kemarin-kemarin pernah dibahas juga ya, tentang informasi ada pembebasan biaya untuk TKI mencapai 20 jutaan ya. Nah, kalau yang umumnya kan cuman $500 atau sekitar 7 jutaan. Nah, kali ini ada penjelasan langsung dari Bapak Benny tentang kapan akan diberlakukan, kemudian seperti apa yang dibebaskan, kemudian tentang penjelasan pembongkaran paketan ataupun barang-barang TKI. Nah, biar tidak bingung, simak sampai habis. Pembebasan bea masuk barang adalah saya menawarkan sebuah ide kepada Bea Cukai, kepada Pak Dirjen. Saya katakan, pekerja migran Indonesia itu pahlawan bagi negara ini. Sehingga negara harus memberikan apresiasi kepada mereka. Ya, bukan negara menciptakan kebijakan yang justru mempersulit. Bukan negara menciptakan peraturan yang justru merendahkan posisi mereka, di mana negara tidak menghormati keberadaan PMI itu sendiri. Dari berbagai kebijakan penghormatan, penghargaan, apresiasi negara, konteks terkait dengan barang milik PMI, dalam pandangan kami, maka apresiasi itu harus diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk barang milik PMI. Ya. Itu bahkan kita sudah bicara pada wilayah nilainya. Di satu sisi PMI akan teredukasi, tahu persis barang apa yang bisa dia bawa ke dalam negeri. Yang kedua, ya, negara memberikan apresiasi jika barang-barang itu misalnya bernilai pajak, ya, katakan 50 juta, maka negara harus memberikan diskon apresiasi kepada PMI. Dalam diskusi selama 15 kali, kita baru sepakat pada angka 23 juta. Jadi kalau 50 juta, baru itu nilainya PMI dibebaskan 23 juta. Atau kurang lebih $1.500. Nah, ini dalam pembicaraan. Nah, pertanyaannya, apakah peraturan ini sudah resmi dikeluarkan? Belum. Saya katakan, kami sudah melakukan pembahasan selama 15 kali pertemuan. Ini masih dalam bentuk rancangan, ya, karena kita tentu ingin mengeluarkan sebuah regulasi yang benar-benar memastikan kita confident, memastikan kita ya fix ya bahwa peraturan ini dibuat, diberlakukan untuk membantu setiap anak bangsa, meringankan anak-anak bangsa, memberikan apresiasi dan penghormatan. Bukan peraturan yang asal peraturan, tapi secara operasional justru misalnya mempersulit para pekerja migran Indonesia. Pertanyaan kritis berikut adalah, apakah jika peraturan ini sudah keluar, maka setiap barang milik PMI tetap akan misalnya dibongkar? Ini hal berbeda. Hal berbeda yang tidak terkait dengan peraturan yang sedang kita bahas. Kalau misalnya pertanyaan tadi, apakah dengan peraturan ini barang-barang milik PMI setiap masuk akan dibongkar? Ini hal berbeda, sehingga kembali kepada penegasan awal tadi. Jika ada pihak yang melakukan pembongkaran barang-barang milik PMI tanpa ada alasan karena ada laporan pihak-pihak tertentu atas dugaan ada barang-barang yang dibawa yang diduga melanggar hukum, atau karena misalnya X-ray di mana barang-barang itu masuk diduga di dalamnya ada barang-barang tertentu, ya, jika tanpa itu maka sekali lagi pembongkaran itu tidak bisa dibenarkan dan itu adalah diskriminasi kepada pekerja migran, dan BP2MI termasuk pihak yang mengambil posisi politik protes terhadap kebijakan itu.
Kecuali kalau memang negara kita memiliki aturan bahwa semua barang yang masuk, yang dibawa oleh siapapun penumpang, yang datang dari manapun, dari luar negeri, masuk ke wilayah Indonesia harus dibongkar, harus diperiksa. Ya kita ikut. Tapi sekali lagi, jika tanpa adanya temuan, jika adanya indikasi kecurigaan, jika tanpa adanya laporan bahwa seseorang membawa barang yang diduga melanggar hukum, jika tanpa X-ray yang menguatkan ada barang yang diduga barang yang melanggar hukum, maka sekali lagi pembongkaran itu kami bisa mengatakan diskriminasi. Ya. Tapi apakah Bea Cukai melakukan pembongkaran atas dasar karena diskriminasi? Apakah karena dasar kesewenang-wenangan? Atas dasar pelanggaran hukum? BP2MI hingga hari ini tidak pada posisi untuk mengambil sikap bahwa seolah-olah Bea Cukai salah. Karena tentu untuk mengambil keputusan salah kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, kalau tidak salah 2 minggu terakhir saat beliau tiba dari luar negeri, beliau mampir di bandara untuk memastikan juga terkait berita-berita yang beredar. Ini penting, saudara-saudara sekalian, para pekerja migran Indonesia, niat kami insya Allah baik. Tidak ada sedikit pun niat tentu negara ini untuk mempersulit anak-anak bangsanya, khususnya para pahlawan devisa, pejuang keluarga. Saya dengan Bea Cukai sepakat saat pertemuan dengan Dirjen saat itu bahwa zolim negara ini, jahat negara ini, jika kita yang tahu persis bahwa keberadaan pejabat negara ini bisa menerima gaji tiap bulan itu karena uang rakyat, karena uang dari pekerja migran, bisa menikmati fasilitas karena uang rakyat, uang pekerja migran, kemudian kita mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang justru mempersulit, memperlemah posisi PMI, dan bahkan juga misalnya diikuti dengan tindakan-tindakan pemerasan, pengambilan barang tanpa izin, penghilangan barang secara sepihak milik pekerja migran, yang barang-barang itu hasil dari keringat, jerih payah anak-anak bangsa kita. Kita sepakat, itu zolim, itu jahat, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi saya masih meyakini, dan saya menggaransi, sikap BP2MI, dan insya Allah juga Bea Cukai, mewakili negara, ingin memberikan perlakuan-perlakuan hormat, perlakuan baik, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang maslahat, yang bermanfaat bagi para pekerja migran Indonesia. Tentu kami mohon doa restu, kami mohon dukungan atas upaya yang sedang kami bahas secara intensif, yang sangat serius. Bahkan saya katakan tadi, kalau melihat kronologis, sudah sejak tahun 2022. Ini menjadi ide BP2MI yang ditawarkan kepada Bea Cukai. Ini berbarengan dengan ide BP2MI untuk negara menghadirkan perumahan murah bagi pekerja migran Indonesia, mendapatkan subsidi dari negara, yang ini usulan juga sudah sejak tahun 2022. Saya dan kita sadar, ternyata sehebat apapun, sebesar apapun mimpi indah dan ide kita, itu tidak serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan. Ada sebuah proses, ada pelibatan instansi lain, ada harmonisasi dengan pihak-pihak lain, pemangku kepentingan, yang ini tidak seperti yang kita bayangkan, yang tentu semua semangatnya adalah mengambil keputusan pada saat yang tepat, yang semua bisa dikatakan established, yang saat keputusan itu diketuk, diterbitkan, dilahirkan, benar-benar menggaransi bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah yang terbaik, dan membawa kebaikan bagi rakyatnya, bagi para pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menjelaskan semua pihak. Sekali lagi, BP2MI dengan Bea Cukai terus-menerus tanpa mengenal waktu sedang melakukan pembahasan atas apa yang menjadi mimpi kita semua. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tentang kejelasan barang bawaan yang akan dibebaskan untuk TKI yang besarnya mencapai 20 juta lebih atau sekitar 15.000 US dollar. Nah, ini merupakan kabar baik ya, walaupun belum tentu kapan tanggal pastinya diberlakukan. Kemudian ini masih ada
pertanyaan ataupun yang masih mengganjal, yaitu tentang barang kiriman yang dibongkar. Nah, kalau yang tadi itu kan yang dibahas tentang barang yang dibawa ketika barang bawaan ataupun ketika naik pesawat ya. Nah, untuk barang kiriman yang lewat kargo ataupun paket, nah ini masih belum jelas. Semoga ke depan ada kejelasan tentang gimana solusi biar tidak terjadi pembongkaran-pembongkaran ataupun hal-hal yang merugikan bagi TKI khususnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.